Siapa itu Al-Kindi? Al-Kindi, lahir dari 801–873 Masehi, atau Abu Yusuf Yakub ibn Ishaq Al-Kindi, dikenal sebagai filsuf Arab pertama, karena perannya dalam mengembangkan filsafat di dunia Islam. Ia lahir di Kufah, Irak, dan berasal dari keluarga bangsawan. Bagaimana perjalanan ilmiah Al-Kindi? Al-Kindi mendapat pendidikan di Baghdad, pusat ilmu pengetahuan saat itu. Ia menjadi bagian dari Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, tempat penerjemahan teks-teks Yunani ke dalam bahasa Arab. Di sana, ia banyak mempelajari dan mengadaptasi pemikiran Aristoteles, Plato, dan ilmuwan Yunani lainnya. Apa kontribusi dan pemikiran Al-Kindi? Al-Kindi menulis lebih dari 200 buku dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, matematika, musik, optik, dan kedokteran. Ia berusaha menjelaskan bagaimana filsafat Yunani dapat selaras dengan Islam. Salah satu konsepnya adalah bahwa akal manusia bisa digunakan untuk memahami wahyu ilahi. Bagaimana akhir hidup Al-Kindi? Di masa kekhalifahan Al-Mutawakil, pengaruh filsafat Yunani mulai ditentang, dan Al-Kindi kehilangan perlindungannya di istana. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam keterbatasan dan meninggal sekitar tahun 873 Masehi. Meskipun begitu, pemikirannya tetap berpengaruh bagi ilmuwan Muslim setelahnya, termasuk Al-Farabi dan Ibnu Sina. Mari mengambil hikmah Al-Kindi dan muridnya. Di sebuah ruangan di Bait al-Hikmah, Al-Kindi sedang menulis, sementara seorang muridnya, Salim, datang dengan raut wajah penuh kebingungan. Salim bertanya, "Wahai guru, aku telah belajar matematika dan filsafat, tetapi semakin aku mendalaminya, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa ilmu justru membuatku merasa kecil?" Al-Kindi menjawab, "Anakku, ilmu ibarat lautan yang tak bertepi. Semakin banyak kau minum airnya, semakin kau sadar akan luasnya samudra itu." Salim bertanya, "Tetapi, tidakkah itu membuat kita lemah? Jika kita tak bisa mengetahui semuanya, untuk apa belajar?" Al-Kindi membalas, "Justru karena kita terbatas, kita harus terus mencari. Seperti cahaya lilin di tengah kegelapan, meskipun kecil, ia tetap mampu menerangi jalan. Ilmu adalah cahaya bagi jiwa." Salim masih bertanya, "Lalu, bagaimana jika ilmu yang kita pelajari bertentangan dengan keyakinan yang telah diajarkan sejak kecil?" Jawab Al-Kindi, "Gunakan akalmu sebagai alat timbang. Kebenaran tidak bertentangan dengan akal sehat. Jika ada yang bertentangan, mungkin pemahaman kita yang masih kurang. Jangan takut mencari kebenaran, karena kebenaran berasal dari Yang Maha Esa." Salim berkata, "Aku mulai mengerti, guru. Maka, aku akan terus belajar tanpa takut, karena ilmu adalah jalan menuju kebenaran." Balasan Al-Kindi, "Benar, wahai Salim. Dan ingat, ilmu tanpa kebijaksanaan hanya akan menjadi beban. Gunakanlah ilmu untuk kebaikan, bukan sekadar untuk kebanggaan." Salim tersenyum dan menunduk hormat. Ia pun kembali belajar dengan semangat baru, sementara Al-Kindi melanjutkan tulisannya, mencatat hikmah untuk generasi mendatang. Mau bahas ilmuwan siapa lagi? Komen di kolom komentar.